Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yusuf Sari. Di sini akan menjelaskan materi terkait dengan sistem informasi dan bisnis intelijen konsep. Di era modern saat ini yang serba digital, banyak perusahaan yang tengah menghadapi data-data yang sangat besar dan juga banyak. Maka dari itu, organisasi memerlukan sistem informasi untuk membantu mengumpulkan data-data tersebut, menyimpan data-data tersebut, dan juga memproses serta menyajikan informasi yang dapat dipahami oleh orang awam ataupun orang-orang yang berkepentingan. Secara sederhananya, sistem informasi adalah alat yang membantu organisasi untuk bekerja lebih cepat, efisien, dan juga mendukung perusahaan tersebut. Di sistem informasi ini terdapat komponen-komponen penting yang berperan dalam hal tersebut, yaitu satu, manusia, yang kedua yaitu perangkat keras, yang ketiga itu perangkat lunak, yang keempat itu ada basis data, kelima itu ada jaringan, dan yang keenam itu ada prosedur. Jadi ada beberapa data di dalam suatu organisasi. Yang pertama itu ada transaction processing system yang biasa digunakan untuk daily routine di sebuah operasional dalam bisnis. Contohnya itu seperti kasir system, dan juga absensi kehadiran karyawan. Biasanya sistem ini digunakan untuk staf operasional. Yang kedua yaitu ada manajemen information system yang dimana digunakan oleh manajer untuk memantau penjualan dan juga memantau performance dalam suatu organisasi. Yang ketiga yaitu ada decision support system, yaitu yang digunakan oleh middle manager, yang dimana mereka menggunakan sistem tersebut untuk memantau suatu trend analisis dan juga forecasting dalam suatu bisnis. Keempat yaitu executive information system yang biasa digunakan oleh top management. Nah, sistem ini digunakan untuk melihat performance dashboard dari suatu bisnis. Yang kelima itu ada enterprise resource planning yang biasanya diintegrasikan dengan semua tujuan divisi seperti SAP dan juga Oracle ERP. Yang keenam yaitu ada customer relationship management yang biasa digunakan oleh seorang marketing di dalam suatu bisnis. We will talk about challenging in implementing in information system, and one is user resistance. Ini seperti karyawan tuh belum terbiasa dalam menggunakan sistem informasi. Yang kedua yaitu ada low quality of data, dan yang dimana kalau data tersebut kurang dan juga tidak akurat, maka keputusan yang diambil dan keputusan yang dihasilkan akan rendah dan tidak akurat juga. Dan yang ketiga itu ada high implementation cost, yang dimana bagi karyawan yang belum terbiasa dengan menggunakan teknologi sistem informasi tersebut, diperlukanlah training dan pelatihan untuk karyawan agar mereka bisa menggunakan sistem informasi tersebut. Maka dari itu hal ini merupakan challenge bagi perusahaan karena mereka harus mengeluarkan biaya yang cukup banyak untuk melakukan pelatihan terhadap karyawan yang masih belum cakap dalam menggunakan teknologi. Nah, dan yang terakhir juga ini ada di masalah karyawan tersebut atau juga sumber daya manusia yang dimana masih memiliki kesenjangan dalam menggunakan teknologi. Jadi ini merupakan challenge yang sering terjadi di dalam suatu perusahaan yang dimana karyawan tersebut masih belum terbiasa dan juga skill dalam menggunakan teknologi tersebut masih sangat minim. Next kita akan bahas bagaimana sih peran sistem informasi ini di dalam level organisasi. Dan yang pertama itu level operasional. Jadi sistem informasi ini bisa mengotomasikan pekerjaan rutin dalam organisasi agar lebih cepat dan efisien serta minim kesalahan. Dan di level manajerial, hal ini akan membantu seorang manajer untuk memberikan hasil atau output dari trend analisis dan juga dapat memantau serta mengontrol kerjaan dari seorang karyawan di bawahnya. Dan di structural levels, hal ini akan membantu manajemen puncak untuk merencanakan jangka panjang untuk perkembangan suatu organisasi ke depan. Oke, next kita akan bahas tentang sistem informasi sebagai aset strategi. Nah, di dalam sistem informasi ini bukan hanya sekadar alat pendukung, tapi juga sebagai aset strategis. Nah, yang pertama, strategic alignment, di mana
harus selaras dengan strategi bisnis tersebut. Yang kedua yaitu cost leadership, berperan sebagai alat yang bisa menurunkan biaya yang dikeluarkan oleh perusahaan. Dan yang ketiga yaitu differentiation strategi, yang dimana sistem informasi dapat mendukung suatu perusahaan atau suatu organisasi untuk menciptakan inovasi dan juga layanan khusus terhadap organisasi tersebut. And okay, next we will talk about business intelligence. What is business intelligence? Nah, business intelligence itu seperti kerangka kerja dan kumpulan alat yang digunakan untuk mengolah data menjadi suatu wawasan atau insight untuk suatu perusahaan ataupun organisasi. Nah, kenapa sih business intelligence ini sangat penting? Karena kita melihat banyak perusahaan zaman sekarang tuh dia menerima data dari transaksi harian dan juga forecasting dan juga media sosial, sistem IoT, terus juga ada sistem internal. Nah, tanpa dianalisis, data tersebut bukanlah apa-apa. Maka business intelligence ini hadir sebagai solusi untuk memahami data-data tersebut agar dapat dibaca dan juga dipikirkan apa nih yang harus dilakukan untuk kemajuan bisnis di jangka yang panjang. Nah, tujuan dan manfaat business intelligence yaitu pertama mendukung pengambilan keputusan agar manajer dapat membuat keputusan yang lebih tepat dan akurat. Dan yang kedua yaitu meningkatkan kerja bisnis seperti menunjukkan masalah nih dan peluang secara nyata. Yang ketiga yaitu menciptakan keunggulan kompetitif. Nah, selain untuk mendukung dan meningkatkan kinerja bisnis, di sisi lain business intelligence bisa menjadi keunggulan kompetitif, yang dimana perusahaan menjadi lebih responsif dalam menanggapi keluhan customer biasanya, atau juga menanggapi tren yang sedang terjadi. Nah, itu merupakan salah satu tujuan dari business intelligence tersebut. Oke, selanjutnya kita akan membahas komponen utama dari business intelligence. Yang pertama yaitu ada data source, yang merupakan sumber data yang berasal dari internal ataupun eksternal, yang dimana data ini akan dianalisis nantinya. Yang kedua yaitu ada ETL atau extract, transform, and load, yang dimana proses pengambilan data, membersihkan data, dan juga memasukkan data tersebut ke warehouse. Yang ketiga yaitu ada warehouse itu sendiri. Warehouse itu adalah gudangnya data, yang dimana penyimpanan data secara terstruktur dan jangka panjang. Yang keempat yaitu ada OLAP. OLAP ini seperti alat analisis multidimensi, yang dimana bisa drill down, roll up, and dan lain sebagainya. Yang kelima yaitu data mining. Data mining ini seperti teknik untuk menemukan pola tersembunyi. Contohnya prediksi risiko kredit. Yang kedua yaitu kayak segmentasi pelanggan. Dan yang terakhir itu ada visualisasi dan juga pelaporan. Contohnya itu seperti Quick Sense, Power Business Intelligence, dan juga Tableau. Nah, jadi apa sih hubungannya business intelligence dengan sistem informasi ini? Nah, secara singkat dan sederhananya, sistem informasi ini bertugas sebagai mengumpulkan data dan juga mengelola data. Nah, sedangkan business intelligence berperan sebagai menganalisis dan juga menghasilkan sebuah insight dari data-data tersebut. Nah, selanjutnya kita akan membahas seputar System Development Lifecycle. Apa sih SDLC atau System Development Lifecycle tersebut? Nah, SDLC ini sebagai kerangka kerja terstruktur dalam mengelola, mengumpulkan, dan juga memelihara sistem informasi dari awal sampai akhir di dalam suatu organisasi. Selanjutnya kita akan membahas tentang tahapan-tahapan SDLC di dalam sistem informasi. Yang pertama yaitu ada planning. Planning tersebut sebagai perencana, yang dimana kegiatan utamanya yaitu identifikasi kebutuhan bisnis dan juga kelayakan proyek. Yang kedua, studi kelayakan bisnis. Yang ketiga itu ada pembentukan tim proyek. Yang keempat itu ada penyusunan project charter, high level scope, dan juga business case. Yang kelima yaitu ada estimasi kasar dari sumber daya dan juga jadwal-jadwal. Yang selanjutnya itu ada tahap kedua yaitu tahap analisis kebutuhan, yang tujuannya mengumpulkan, memvalidasi, dan juga mendokumentasikan kebutuhan fungsional dan juga non-fungsional sistem. Nah, kegiatan utamanya ini ada wawancara pengguna dan workshop, observasi,
penyusunan use case, analisis gap antara kondisi saat ini dan juga yang diinginkan nantinya. Yang terakhir yaitu ada prioritasi kebutuhan, kayak must have-nya apa, should have-nya apa, dan nice to have-nya apa. Yang ketiga yaitu ada tahap desain, yang dimana perancangan dalam merancang arsitektur dan juga spesifikasi teknis yang memenuhi kebutuhan. Contoh kegiatan utamanya itu high level arsitektur. Dan yang keempat yaitu ada tahap development atau pengembangan, yang dimana desain-desain tersebut nantinya akan diubah menjadi suatu kode yang dapat digunakan. Sebelum diluncurkan nih, pastinya melalui juga tahap testing atau tahap uji agar kita dapat menemukan defect dalam kode tersebut, sehingga nantinya sistem dapat digunakan sesuai dengan standar coding. Nah, setelah kita memasuki tahap uji atau tahap testing, kita akan memasuki nih tahap implementasi, yang dimana kita menempatkan sistem sebagai ruangan produksi dan memastikan pengguna dapat menggunakan sistem tersebut secara standar. Nah, setelah sistem tersebut diimplementasikan, kita memasuki tahap terakhir yaitu tahap maintenance atau juga operations, di mana tahap ini bertujuan untuk menjaga sistem agar tetap berjalan sesuai dengan rencana dan memperbaiki bug yang terjadi, dan juga melakukan peningkatan sistem agar lebih efisien dalam digunakan. Kegiatan utamanya yaitu ada monitoring system, incident management, dan SLA handling, ada patch atau security update, dan juga periode performance tuning, dan juga evaluasi fitur baru. Dan sekian dari penjelasan saya tentang sistem informasi dan juga bisnis intelijen konsep. Jika ada kekurangan dan salah kata, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.